Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik yang berjudul The Canyon 2009. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Saat film dimulai, kita langsung diperlihatkan kepada sepasang kekasih bernama Nick dan Lori. Seperti judul dari film ini, mereka berencana untuk liburan di sebuah wilayah terkenal bernama Grand Canyon. Namun sebelum itu, mereka sengaja menyempatkan diri untuk menginap dulu di Hotel Bintang 2 yang berada di pinggiran kota. Ya, seperti biasa, perjalanan yang cukup jauh membuat mereka lelah serta berkeinginan untuk istirahat sejenak. Lalu, hari pun berganti, dan kali ini mereka mendapati masalah karena bepergian ke Grand Canyon tidaklah semudah itu. Mereka harus membuat surat izin terlebih dahulu yang sebenarnya harus diajukan sejak 2 bulan lalu. Namun apa daya, karena udah kebelet pergi, Nick bersama Lori pun mulai memikirkan rencana lain. Any backcountry permits. Sorry, you should. Yang siapa sangka, saat berada di bar, mereka pun tak sengaja berbincang dengan seorang pemandu ilegal bernama Henry. Dulunya, Henry sempat bekerja di sebuah perusahaan travel. Namun dikarenakan ada selisih paham, ia pun membuka jasa sebagai pemandu ilegal selama 6 tahun belakangan. Ya, dari sini ketidaksetujuan sempat diutarakan oleh Lori. Tapi ketidaksetujuan itu pun harus pupus dalam sekejap setelah Henry sengaja memasang tarif dengan sangat murah. Dan terhitung sejak hari itu, perjalanan pun akan segera dimulai di mana Henry turut menyewa 4 ekor kuda. Ya, selama momen ini semua masih berjalan normal-normal saja serta tak ada sesuatu yang menjanggalkan. Provides the most complete in the Kaibab limestone as it comes to the venerable J.W. Powell. I have to get a picture. Dan pada akhirnya mereka pun sudah tiba di puncak tertinggi dari Grand Canyon. Tanpa ada rasa khawatir, persediaan minuman yang cukup membuat mereka mampu berkeliling seharian penuh. Apalagi Nick bersama Lori masih dibikin antusias dengan keberadaan tebing-tebing indah yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Sambil terus berjalan di antara tebing-tebing itu, Nick pun mulai merasa bahwa segala sesuatu terlihat sangat baik. Ia bahkan berpikir bahwa tempat ini akan menjadi perjalanan indah bagi mereka berdua. Di mana setelah itu, Nick memutuskan untuk menginap di area Grand Canyon. Yang sebenarnya keputusan menginap di sekitar wilayah tersebut sangat-sangat dilarang oleh pemerintah sekitar. Dan benar saja, tak lama kemudian seekor ular beracun pun harus berpapasan dengan mereka. Yang berujung 3 ekor kuda mulai kabur dalam sekejap. Parahnya lagi, Henry harus tercaplok oleh ular itu. I think so. Di saat berusaha meminta bantuan medis, Lori pun harus dibikin sadar bahwa handphonenya tidak mendeteksi sinyal sama sekali. Ya, meski tempat ini merupakan tempat terbuka, tapi tetap saja jaraknya sangatlah jauh dari pemukiman penduduk. Dari situ sangat tidak mungkin bagi Henry untuk melanjutkan perjalanan pada malam hari. Apalagi banyaknya ancaman hewan buas pun membuat mereka harus bermalam di tempat tersebut. Sembari menyantap seekor ular yang sebelumnya mencaplok Henry, Nick bersama Lori mulai mendengar suara aungan dari kelompok serigala. Jelas saja, keberadaan para serigala itu akan menjadi ancaman terburuk bagi mereka bertiga ke depannya. Dan siapa sangka, baru saja matahari terbit, kondisi Henry pun mulai terlihat semakin memburuk, di mana sesaat setelahnya perjalanan pulang mulai dilakukan oleh mereka. Namun tidak mudah untuk mencari jalan yang tepat, apalagi Henry sendiri udah teler seteler-telernya. Sampai-sampai waktu pun berlalu dengan begitu cepat dan mereka harus bermalam lagi di wilayah tersebut. Ya, semakin kesini kondisi Henry mulai semakin tidak memungkinkan untuk bertahan. Bahkan baru beberapa menit berlalu, pemandu ilegal itu harus meregang nyawa di depan Lori.
Nah, kalau udah kayak begini sih, nggak ada lagi yang bisa dilakukan oleh sepasang kekasih itu, selain menguburkan Henry secara layak. Singkat waktu, hari ketiga pun sudahlah tiba. Situasi terasa semakin sulit setelah Nick mulai melihat jejak kaki dari para serigala, di mana ancaman tersebut harus ditutupi oleh Nick karena ia tak mau membuat Lori mengalami panik secara berlebih. Waktu demi waktu berlalu, mereka pun terus berjalan sambil menahan rasa haus. Dan sekalinya mendapati sekaleng Coca-Cola, mereka berdua malah dibikin semakin frustasi. Sampai-sampai rasa frustasi yang luar biasa membuat Lori berpura-pura untuk memesan pizza. Look, I could really go for right now. Huh. Can I get that with extra cheese? I lost it. Nggak kebayang sih memang apa yang dirasakan oleh sepasang kekasih tersebut. Tanpa makanan, tanpa minuman, semuanya hanya dipenuhi oleh pasir dan tanah yang berlimpah. Terik matahari pun tak bisa lagi diremehkan. Mau seberapa jauh mereka menghindar, seluruh keadaan malah terlihat semakin parah. Pertikaian turut terjadi di antara mereka berdua. Mereka saling menyalahkan satu sama lain serta merasa menyesal sudah memilih berlibur di wilayah ini. Nekatnya, Nick berencana untuk memanjat di sekitaran tebing demi mendapatkan sinyal di handphonenya Lori. Alhasil, dengan mengandalkan cengkraman kaki dan juga tangan, Lori pun turut mengiyakan ajakan sang kekasih. Emang bener-bener ya, udah tahu risikonya semakin tinggi, mereka malah nekat aja untuk manjat tebing setinggi itu. You alright? Ya, walau sebenarnya Lori beneran dapat sinyal sih, tapi sinyalnya pun benar-benar sedikit kayak orang cepirit. Sampai-sampai sambungan telepon selalu terputus di saat 911 baru mulai untuk bertanya. Yang sialnya, saat itu jugalah Nick sudah tak sanggup lagi dan mereka berdua harus terjatuh dari ketinggian. Insiden itu membuat kaki kirinya Nick turut tersangkut di celah-celah tebing. Bahkan kesialan bertubi-tubi semakin diperparah dengan sadarnya seekor serigala akan keberadaan Nick. No, I don't think we should try and do that. All right. Ready? Keep falling! Dari sini Lori pun nggak bisa lagi melakukan panggilan telepon karena handphonenya sudah hancur lebur setelah insiden tadi. Luar biasa bukan? Nggak kebayang bagi mereka berdua bahwa liburan yang ditunggu-tunggu malah berujung seperti ini. Dimana dengan tipisnya harapan hidup, Nick langsung menyuruh Lori untuk segera memotong kaki kirinya. Ya, jelas saja Lori nggak bakal mau melakukan hal itu. Sampai-sampai ia terus menarik Nick untuk mengeluarkannya sebisa mungkin. Do you remember the story of the guy who went Yeah, it was. Hingga tiba di suatu momen, Lori pun mulai berubah pikiran dan ia berencana untuk kembali ke makamnya Henry demi mengambil sebuah pisau. Namun, ada satu hal yang tak bisa Lori pastikan, yaitu arah jalan ke makam tersebut. Dan untung saja, sembari melihat jejak kaki, ia pun berhasil tiba secara cepat. Di sini, Lori masih harus memberanikan diri untuk memotong kakinya Nick. Pokoknya mah asal potong aja kayak motong lapis legit, yang penting si Nick bisa ditarik keluar sesegera mungkin.
Singkat waktu, malam hari pun sudahlah tiba. Kini ancaman baru harus dihadapi oleh Lori karena kawanan serigala semakin mencium bau amis. Dan supaya para serigala itu tidak berani mendekat, Lori pun harus membuat api lagi dengan mencari kayu bakar tambahan. Tapi niatan itu benar-benar tidak mudah dan Lori harus sigap sesigap-sigapnya. Jujur, salut sih gua sama Lori yang masih kuat sampai detik ini. Cuman ya serigalanya aja yang terlalu banyak dan berujung Lori sendiri harus kewalahan. Untungnya satu ekor serigala berhasil ia tumbangkan di mana serigala yang lain langsung kabur terbirit-birit. Lalu di saat pagi hari, serigala itu pun sudah berubah menjadi potongan serigala bakar. Dengan cara begitu, Lori mampu bertahan melewati malam dan kondisi Nick turut diusahakan juga oleh Lori. Berbagai hal ia lakukan sebisa mungkin dimulai dari menopang tubuhnya Nick sampai mengganti perbannya dengan begitu tulus. Karena pada dasarnya, Lori masih menginginkan Nick untuk selamat serta melewati tiap detik bersama-sama. You have to stop for a minute. That's a good look for you. Hanya saja, kawanan serigala masih tidak terima dengan perlawanan tadi malam, di mana mereka terus mengejar kepergian Lori. Tentu situasi ini akan menjadi perjuangan terakhir bagi mereka berdua untuk bisa selamat ke depannya. Namun sialnya, serigala itu benar-benar datang dengan jumlah yang lebih banyak serta sangat tergiur dengan potongan kaki Nick. Ya, apa boleh buat kalau udah kayak begitu sih, Lori pun harus tega untuk mengakhiri nafas Nick daripada melihat pacarnya disantap oleh serigala. Dan siapa sangka tak lama dari itu datanglah regu penyelamat dengan sebuah helikopter. Asli sih, suek bener si Lori. Tahu gini kan, mending si Nick diantepin aja daripada dihilangin nafasnya. Yang ternyata kedatangan regu penyelamat itu didasarkan atas panggilan telepon dari Lori yang sempat mengalami putus sambung berkali-kali. Jujur sih guys, nggak bisa terbayang bagaimana kondisinya jikalau berada di posisi mereka. Dari sini bisa gue simpulkan kalau liburan itu kita jangan pergi ke tempat aneh-aneh ya. Pun kalau kalian udah terlanjur pergi ya setidaknya nurut aja dengan segala peraturan yang sudah dibuat. Misalnya kalian pergi ke gunung atau kemanapun yang banyak banget pantangannya ya turutin aja guys, jangan dicoba-coba. Oke, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.